Kelompok 5 mata kuliah Media dan Teknologi Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Ikuti keseruan kami. Pada hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2025, kami bersama-sama pergi ke Gunung Tidar. Gunung Tidar merupakan tempat yang terletak di tengah kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Asal nama Tidar diambil dari kata mukti yang artinya berhasil, dan kedadar yang berarti di tempat atau diuji. Sedangkan makna Gunung Tidar menurut juru kunci di sana adalah gundukan atau gumuk lintang yang memiliki hal mistis. Banyak masyarakat percaya bahwa Gunung Tidar adalah tempat yang memiliki kekuatan besar, karena banyak pemimpin bangsa berasal dari wilayah ini. Setelah melakukan perjalanan ke sana, kami mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan baru seputar Gunung Tidar. Seperti cerita mistis, sejarah, keadaan alam, dan pengetahuan lainnya. Keberadaan Gunung Tidar di kota Magelang memunculkan banyak cerita mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Bahkan, Gunung Tidar juga disebut sebagai Pakuneng Tanah Jawa atau Paku Tanah Jawa. Asal-usul penyebutan Paku Tanah Jawa di kalangan masyarakat terdapat 3 versi cerita, yaitu penancapan paku oleh leluhur, tombak yang ditancapkan oleh orang sakti mandraguna, dan sebagai salah satu syarat penyebaran agama Islam di Nusantara. Sebagian besar orang percaya bahwa dahulu Pulau Jawa pernah mengalami kondisi terombang-ambing di tengah samudra. Maka dari itu, untuk menghindari hilangnya tanah Jawa, leluhur di Magelang menancapkan paku atau pasak di tengah-tengah Pulau Jawa, yang tepatnya di Gunung Tidar. Setelah paku tersebut ditancapkan, masyarakat berharap tanah Jawa akan lebih tenang. Hal ini juga mendasari bahwa Gunung Tidar dianggap sebagai tempat keramat. Isi dari Gunung Tidar tidak lain dan tidak bukan adalah tumbuhan pinus, kawanan monyet, beberapa makam, dan 3 petilasan tokoh terkenal pada zaman dahulu. 3 petilasan di Gunung Tidar diantaranya ada Syekh Subakir, Kiai Sepanjang, dan Eyang Semar. Konon katanya, Syekh Subakir adalah Kesultanan Turki yang dikirim untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Berdasarkan cerita masyarakat, Syekh Subakir adalah satu-satunya orang yang berhasil menaklukkan bangsa jin, terutama Ki Semar Badranaya. Beberapa masyarakat percaya bahwa Ki Semar Badranaya adalah pemimpin jin di tanah Jawa. Dahulu, Syekh Subakir mengalahkan Ki Semar dengan menancapkan sebuah tombak berisi doa-doa ke dalam titik pusatnya Jawa, yang berada di atas Gunung Tidar, di mana kegiatan Syekh Subakir ini memicu amarah dari Ki Semar dan berakhir pertempuran selama 40 hari 40 malam. Pertempuran antara Syekh Subakir dengan Ki Semar tidak sepenuhnya dibenarkan masyarakat. Hal ini karena sebagian lain menganggap bahwa Ki Semar justru menerima kehadiran Islam dan Syekh Subakir di Nusantara. Hanya saja, ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi sebelum agama Islam disebarkan. Awal mulanya, Syekh Subakir menancapkan paku di puncak Tidar yang sudah dibacakan doa untuk mengusir segala mara bahaya yang dinamakan Tumbal Pakuneng Tanah Jawa. Tentu apa yang dilakukan Syekh Subakir bukan hanya untuk menunjukkan keilmuannya saja, melainkan karena dulunya tanah Jawa dikenal sebagai buminya ilmu hitam dan kekuatan jahat. Bagaimanapun, asal-usul Gunung Tidar sebagai paku tanah Jawa, menurut tradisi lisan gunung ini memang berbentuk seperti kepala paku, di mana terdapat tugu dengan simbol huruf So menggunakan aksara Jawa pada 3 sisinya di tengah lapangan bagian atas Gunung Tidar. Juru pelihara menjelaskan makna dari aksara tersebut, yaitu Sopo Salah Seleh atau siapa salah, bukan ketahuan salahnya. Selain itu, tugu inilah yang disebut sebagai paku tanah Jawa dan membuat Pulau Jawa tetap tenang dan aman dari segala gangguan. Itulah beberapa kisah mistis dan sejarah yang kami dapat setelah melakukan perjalanan ke Gunung Tidar.